Bagi kebanyakan orang, memiliki rumah tusuk sate adalah sebuah kesialan. Rumah tusuk sate adalah rumah yang posisinya berada tepat di ujung tengah persimpangan jalan yang membentuk huruf T atau pertigaan. Kabarnya bagi mereka yang tinggal di rumah tusuk sate akan mengalami hal-hal buruk. Misalnya saja kerap sakit-sakitan, keuangan menurun dan membuat keluarga selalu ribut, kurang harmonis. Menurut ilmu Feng Shui, rumah tusuk sate memiliki aliran qi atau energi yang sangat kuat sehingga bisa mempengaruhi penghuni rumah. Solusi untuk mengatasi rumah tusuk sate ada dalam ilmu Feng Shui. Ilmu warisan masyarakat Cina kuno yang bermanfaat untuk menata bangunan, benda, dan ruang dalam suatu lingkungan untuk mencapai keseimbangan. Lewat ilmu Feng Shui, maka akan didapat kedamaian dan kemakmuran yang juga dimaknai sebagai keberuntungan. Jadi penasaran, apa sih yang dimaksud dengan keberuntungan bagi warga 62? Keberuntungan tuh kayak kita tuh misalnya menginginkan sesuatu terus tiba-tiba terwujud gitu. Kebetulan kayak misalkan kita nggak ngelakuin apa-apa tapi kayak udah terkabul dan terwujud gitu. Ilmu Feng Shui lahir di dataran Cina lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Terdiri dari kata Feng dan Shui yang memiliki makna arah angin dan air. Angin dan air dalam budaya Cina selalu dikaitkan dengan kesehatan dan keberuntungan. Feng Shui mengatur aliran energi dan efeknya dalam mendatangkan energi positif dan menghindari energi negatif. Di masa peradaban Cina kuno, ilmu Feng Shui digunakan untuk memilih lokasi pemakaman terbaik sebagai bentuk penghormatan pada leluhur. Feng Shui itu sebenarnya adalah ilmu keseimbangan. Jadi keseimbangan antara manusia dengan sekitarnya. Jadi bisa berhubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lalu manusia dengan bangunan. Lalu juga bisa berhubungan manusia dengan manusia. Atau juga manusia dengan aktivitasnya. Makanya kan kadang-kadang Feng Shui itu dicocokkan juga dengan selain tempat tinggal, pekerjaan, jodoh, terus partner usaha atau pekerjaan gitu ya. Jadi karena pada dasarnya adalah keseimbangan manusia dengan sekitar dia beraktivitas gitu loh. Seiring dengan berkembangnya waktu, ilmu Feng Shui tak lagi hanya digunakan untuk menentukan lokasi makam, tetapi juga digunakan sebagai landasan untuk menentukan baik atau buruknya sebuah lokasi untuk tempat tinggal atau bisnis. Masyarakat Tionghoa pada umumnya percaya, sebelum membangun suatu tempat atau menempati suatu bangunan, ilmu Feng Shui wajib digunakan untuk menghindari kesialan dan mendapat keberuntungan. Perhitungan ilmu Feng Shui bahkan digunakan juga untuk mengatur seluruh kehidupan manusia, mulai dari asmara, karir, dan lain sebagainya. Kalau zaman dulunya itu Feng Shui dipakai untuk meneruskan kekuasaan. Jadi misalnya ada raja ini supaya kuasanya tetap langgeng, generasi penerusnya tetap bisa meneruskannya, jadi dia menggunakan Feng Shui. Nah kalau zaman sekarang Feng Shui itu dipakai tujuannya supaya manusia itu hidup seimbang. Kalau saya sih manfaatnya itu ya bisa membuat kita beraktivitas lebih seimbang dan lebih maksimal. Kalau kita mengaplikasikan Feng Shui, jadi langkah-langkah kehidupan kita lebih seimbang, lebih harmonis dan lebih lancar jalannya, jadi kayak lebih enak aja gitu loh. Ilmu Feng Shui pada dasarnya terdiri dari 5 elemen dan 12 sio. Kelima elemen tersebut yakni air, tanah, logam, kayu, dan api. Sedangkan 12 sio diambil dari cerita legenda Cina kuno, di mana hewan-hewan alam yang dianggap mempunyai kekuatan dikumpulkan dan ditentukan apakah memberi pengaruh bagi kehidupan manusia. 12 hewan ini mewakili tahun, bulan, hari, dan jam tertentu dalam astrologi Tionghoa. Ada lagi hewan yang besar yang diambil dari 12 sio itu yang dipandang memiliki aura cukup kuat adalah macan dan naga. Makanya kalau misalnya dalam lokasi tempat itu Feng Shui yang baik adalah bersandar ke gunung melihat lautan dan diapit dengan naga macan gitu. Karena memang dari hewan-hewan di alam ya, di darat maupun di semesta inilah ya. Jadi si macan itu kan kita bisa tahu penguasa rimba. Sejak dahulu, masyarakat Tionghoa memang mempercayai bahwa hewan legenda yang berbentuk naga adalah salah satu hewan yang memiliki energi sangat besar. Naga melambangkan awal yang baru sebagai penjaga utama arah timur, tempat munculnya matahari dan awal musim semi. Bagi masyarakat Tionghoa, kawasan Kepala Naga diyakini sebagai wilayah yang membawa keberuntungan bagi bisnis mereka.
Dalam ilmu Feng Shui, kota Jakarta yang dilintasi 13 sungai termasuk dalam elemen energi naga sungai, di mana cara untuk menentukan bagian kepala naga dengan melihat pertemuan muara dengan lautan. Kalau kita lihat dari Jakarta kan tuh bentuknya agak sedikit ya luas lah melebar gitu ya. Kita ambil pusatnya, lalu ada laut sebenarnya. Laut tuh di utaranya Jakarta ya. Jadi sebenarnya lintasan naga itu mengarah ke laut. Yang benar tuh begitu sebenarnya. Ya banyak orang mendefinisikan saya berada di lokasi lintasan badan naga, kepala naga itu. Ya itu untuk menjual bahwa naga itu kan punya kekuatan gitu loh. Tapi sebenarnya yang terjadi, badan naga itu terjadi karena adalah lintasan pergerakan daripada aktivitas kota tersebut. Bisa berasal dari pergerakan mobil-mobil, terus bangunan-bangunan yang mengarahkan, namanya edge ya kalau dalam perkotaan itu ya. Atau kita bilang kalau dalam Feng Shui itu gunung-gunung. Kan sekarang nggak ada gunung di kota ya berarti gitu kan. Jauh sebelum adanya bangunan tinggi dan perkotaan, daerah-daerah yang dikelilingi pegunungan biasanya dianggap sebagai lintasan naga. Karena daerah pegunungan identik dengan daerah subur dan memberi banyak manfaat bagi kehidupan. Sementara di beberapa lokasi di Jakarta, ada beberapa daerah yang dianggap sebagai bagian tubuh naga, mulai dari kaki sampai kepalanya. Bagian kepala naga yang dianggap sebagai daerah pusat yang memiliki energi yang kuat, terlebih dalam hal keberuntungan, cocok untuk hunian atau tempat untuk berbisnis. Lokasi kepala naga biasanya diburu untuk dimiliki meski harganya selangit. Lintasan-lintasan naga itu bisa terjadi di utara, di timur, ataupun di barat. Jadi pusat itu kan, tapi semuanya sebenarnya paling bisa mengarah ke laut Jakarta Utara itu tadi ya, yang mungkin di awal disebutkan di Jakarta Utara gitu loh. Jadi kalau saya melihat sebenarnya Jakarta itu lintasannya itu adalah dari Jalan Sudirman. Sudirman itu kan banyak gedung-gedung tinggi ya, dan itu udah dari zaman dulu banget. Dan kita lihat arus pergerakan di Jalan Sudirman itu mengarahkan ke yang benar, maksudnya jadi satu, kelihatan arahnya banget. Itu sebenarnya yang aslinya tuh kepala naga dan badan naga itu lintasan naganya itu dari Sudirman, Tamrin gitu ya. Nah itu, menujunya itu dari arah gitu tadi bisa menuju ke arah, bisa kan tadi dibilang dia menuju ke kemana gitu. Nah kalau yang dibilang tadi Gelodok atau kayak itu kan bagian dari lintasannya juga kan, kalau menuju ke Jakarta Utara kan. Apalah pokoknya dari Sudirman, Tamrin, terus Veteran atau segala macam. Nah itu sebenarnya lintasannya menuju ke utara gitu menurut saya itu. Dan memang itu lintasan tersebut sudah terjadi bertahun-tahun dan bergeraknya seperti itu. Bahkan sekarang pun nggak berubah. Percaya tidak percaya, namun kebenaran dari ilmu Feng Shui seakan terbukti nyata. Daerah-daerah yang dilintasi sungai atau bagian dari tubuh naga memang sejak lama menjadi tempat favorit untuk pemukiman masyarakat. Sementara pada bagian kepala naga atau pertemuan sungai dan laut, rata-rata menjadi komplek perumahan elit dan pusat bisnis yang mentereng, dengan perputaran uang yang luar biasa besarnya, bikin hoki. Ya, jadi sebenarnya tuh yang dibilang aliran naga itu terjadi karena deretan bangunan-bangunan. Nah, bangunan-bangunan tersebut harus memiliki power atau energi. Jadi ibaratnya ada chi-nya lah gitu loh. Pada saat bangunan-bangunan yang mengarahkan ke badan naga itu udah tidak memiliki power lagi, berarti sebenarnya si aliran naga itu sudah menurun, tidak menjadi kuat lagi. Makanya lama-lama udah nggak ada lagi badan naganya lah kayak gitu. Jadi memang sangat penting peran bangunan-bangunan yang mengarahkan aliran naga tersebut.